Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pujian dan henti kepada Allah. Bersyukur kita terus diperkenankan oleh Allah, menikmati hidangan kita ya Allah. Cahaya hati. Allah beri cahaya hati kita di waktu fajar ini. Ini awal yang baik menyambut hari, menyambut siang. Dimulai dengan kaji. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Terima kasih ya Allah. Kali ini kita bersama Ustadz Haji Muhammad Ansari HS dengan tema Al-Maut, kematian. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz, pemirsa dan percaya hati, tidak ada satu manusia pun hidup di alam dunia ini melainkan dia harus mengalami 5 alam. Yang pertama alam azal, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima alam akhirat. Akhirat terbagi 5. Pertama mahsyar, kedua hisab, ketiga mizan, keempat sirat sebagai penentu menuju yang 5, surga atau neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Yang pertama alam azal. Pada dasarnya seluruh manusia cikal bakalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bareng. Cuma proses penurunan yang berbeda. Ada yang diturunin zaman Nabi Adam alaihissalam, ada yang diturunin zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan kita semua di era baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua alam rahim. Kita semua pernah kontrak, kita semua pernah nginep di perut ibu kita. Rata-rata 9 bulan 9 hari. Ada juga yang 10 bulan, ada juga yang 11 bulan. Bahkan ada riwayat paling lambat ibu-ibu hamil 4 tahun. Mudah-mudahan istri kita tidak ada 4 tahun. Dan barangkali kalau di zaman sekarang hamil 4 tahun disesar, Pak. Kenapa dibiarkan aja, saya yakin lahir langsung berkumis. 4 tahun. Dan paling cepat 7 bulan. Kurang dari 7 bulan biasanya prematur tidak akan hidup. Pak Ustadz, saya pernah ada acara berbicara masalah ini. Lalu pas pulang itu jamaah ada yang nanya, Ustadz ada apa? Dari Ustadz bilang hamil paling cepat 7 tahun, maaf 7 bulan. Iya, itu katanya zaman dulu. Kalau zaman sekarang, zaman instan, zaman cepat, 3 bulan aja tua. Saya bilang bagaimana caranya kok bisa seperti itu? Itu tetangga saya katanya, Januari nikah, Maret lahir. Oh, hadirin, mudah-mudahan kita, keturunan kita dijaga sama Allah. Nah, sekarang kita ada di zaman yang kedua, di alam yang kedua yang namanya alam dunia. Berapa lama kita hidup di alam dunia? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat figur kita, pimpinan kita, uswah hasanah kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma 63 tahun. Dan dia pun pernah bilang, umur umatku tidak jauh dari umurku. Kalau Rasul 63, seandainya kita lebih pun tidak jauh. Barangkali buat kita muhasabah saat ini. Satunya berapa? 53. 10 tahun lagi ya. 53. Insya Allah 10 tahun lagi ya. Mudah-mudahan kita malamaan dikit Ustaz ya. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Dan hamba Allah yang sangat saya hormati. Kemudian diakhiri dengan kematian. Kenapa Allah mematikan kita? Yang padahal tidak ada satu manusia pun yang ingin mati. Jangan pun kita yang masih muda, yang sudah tua pun inginnya hidup. Buktinya ketika dia berdoa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur saya. Tidak ada orang yang pernah berdoa,
Allahumma qasir umurna, ya Allah pendekin umur saya. Nggak pernah ada. Yang ada panjangkan, panjangkan, panjangkan dan panjangkan. Bahkan contoh yang kedua, seandainya ada seseorang yang sakitnya udah sangat luar biasa, parahnya sudah sangat luar biasa, beratnya, tetap masih diobatin, tetap masuk rumah sakit. Apa tujuannya? Biar sembuh. Berarti tetap tidak mau mati. Tapi kenapa kok mati juga akhirnya? Paling tidak ada 3 tujuan. Yang pertama, istirahat. Yang kedua, untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling hebat amal ibadahnya. Yang ketiga, mau masuk surga. Yang pertama, istirahat. Istirahat. Untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling hebat amal ibadahnya. Yang keempat, mau masuk surga. Yang ketiga mau masuk surga. Oh subhanallah. Yang pertama, istirahat. Jujur, kita umat Islam, siapapun dia, apapun dia kedudukannya, dimanapun dia berada, pasti capek. Yang kaya capek, jadi suami capek, jadi istri capek, jadi pejabat capek, jadi rakyat capek, jadi orang miskin lebih capek lagi. Kenapa semuanya capek? Kalau kita jadi pemimpin, harus mengayomi yang dipimpin. Kalau kita jadi suami, bertanggung jawab kepada keluarga, istri bertanggung jawab di rumah tangga, seterusnya dan seterusnya. Makanya capek dan capek. Oleh sebab itu istirahat. Oleh sebab itu kubur bagi orang yang beriman disebutnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kita kan kalau mau santai, mau istirahat kan di taman. Pasti ada taman safari, ada taman mini, ada taman Ismail Marzuki. Nggak mungkin ada orang mau istirahat ke sawah, nggak mungkin. Ada orang mau istirahat ke tanah yang lihat, tidak mungkin. Pasti ke taman. Oleh sebab itu kuburan taman. Bahkan saudara, bagi orang yang beriman, jangan pun sudah masuk ke alam barzah, baru digotong, baru diusung sudah mendapatkan nikmat. Jadi apabila saudara kita meninggal dunia, kan ada 4 kewajiban kita. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan atau memakamkan atau mensemayamkan. Jangan mendem ya, kasar. Sampai lagi ustaz meninggal dunia, jangan sampai ustaz mendem di mana, jangan. Semayamkan. Yang pertama, dimandikan. Kalau seorang ayah wafat, yang paling afdol itu memandikan anak dan cucunya. Anak dan cucunya. Tapi sekarang udah diususkan sama Pak Amil. Serahkan Pak Amil, memang proyek dia. Iya. Kita anak membantuin. Jangan mentang-mentang kita bisa. Atau sebaliknya, Amil hanya membantu. Itu lebih utama, melihat. Karena abdolnya pegangan seorang anak itu diiringi dengan doa. Nah itu. Nanti Amil memandu. Tapi kalau nggak bisa, hati-hati. Kadang-kadang zaman sekarang, masya Allah, karena serba cepat, ingin cepat dan ingin cepat. Kalau orang dulu ketika memandikan mayat itu pakai gayung pelan-pelan, ke tangan dulu jatuhnya. Tangan dulu. Sekarang masya Allah nggak pada kesabaran, pakai steam sekarang. Allah, masya Allah. Hadir Allah yang sangat hormati. Kenapa kok pelan-pelan? Karena bekas dicabut nyawa, sakitnya luar biasa. Yang namanya wafat, pedihnya luar biasa. Oleh sebab itu kan ayatnya, za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan pedihnya mati. Mati pedih luar biasa, mati sakit luar biasa. Kata siapa? Kata orang yang pernah belajar mati. Siapa itu? Nabi Idris alaihissalam. Karena ceritanya panjang, kita tunda aja ceritanya. Kita lanjutkan yang nomor kedua. Apa itu? Mengkafan. Kalau laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar, tambah dengan panjang dan kerudungannya. Kemudian yang ketiga, menyolatkan. Tolong kita biar bisa nyolatin mayit. Sampai kalau ayah kita, ibu kita yang wafat, kita yang jadi imam. Kan jarang Pak Ustaz, jarang ketika bapaknya meninggal dunia, anaknya jadi imam. Terkadang nyolatin aja tidak mau. Masya Allah. Yang paling afdol adalah anak. Cuma kalau tidak bisa, memang jangan. Kenapa?
Karena sholat mayit itu kan gampang-gampang susah. Dikatakan gampang 4 takbir, dikatakan susah jarang-jarang. Saya sendiri terkadang seminggu bisa 4 kali, bisa 5 kali, bahkan terkadang setahun tidak sama sekali. Kenapa? Memang gak ada yang mati. Siapa yang mau disolatin? Hadirin hamba Allah yang terhormat. Kalau tidak bisa, jangan. Kenapa? Bisa membahayakan. Itu yang kedua. Maaf, yang ketiga. Nah, ketika selesai disolatkan, ini mayat harus dihantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir, namanya makom atau kuburan. Kemudian ini mayat harus naik kendaraan. Kendaraannya kendaraan lain daripada yang lain. Disebutnya kendaraan super angker. Namanya kurung batang. Kenapa super angker? Lalu siapa yang naik mati. Yang naik mati. Pak, kata Rasulullah, idza wudi'atil janazah, apabila jenazah ditaruh di kurung batang, wah tamalaha rijalu ala anaqihim, kemudian digotong oleh beberapa laki-laki di pundaknya. Wa in kanat solehah, kalau mayitnya orang soleh, mayitnya ahli ibadah, mayitnya orang yang beriman, mayitnya orang yang taqarrub kepada Allah, cinta kepada Allah, betul-betul hamba Allah, itu si mayit kamu. Apa kata dia? Qaddimuni, qaddimuni. Bahasa kitanya, cepetan anterin saya, cepetan anterin saya, cepetan anterin saya. Walaupun lafadznya mayit, sebetulnya yang bicara bukan mayit, ruhnya. Di mana ruhnya? Lempengan kepala. Makanya kan kalau kita ngusung mayit dipayungin. Itu mayungin siapa? Mayungin roh, bukan mayungin mayit. Ruhnya ada di situ. Dia tahu siapa yang gotong dia, yang ngiringin dia, anaknya ikut atau tidak, istrinya ikut atau tidak, saudaranya ikut atau tidak. Ruhnya ada di situ. Makanya kita payungin ruhnya, bukan jasadnya. Jasad cuma tidak kepanasan. Kenapa? Kan tadi di tsunami. Allah, dibungkus juga dengan kain, ditutupin juga. Di ruhnya di situ. Itu dia bicara. Apa kata ruh? Cepetan anterin saya, cepetan anterin saya, cepetan anterin saya. Kenapa? Kuburan walaupun 1 kali 2 meter buat orang yang beriman jauh lebih megah ketimbang istana yang termegah yang ada di alam dunia. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Bapak ibu kita yang telah almarhum dan almarhumah bisa menempati itu. Allah maghfirlah, Allah maghfirlah. Ya Rabbah. Bagaimana saudara kalau orang kafir? Bagaimana kalau bajingan tengik mati? Lain bicaranya. Bukan qaddimuni, qaddimuni. Apa dia bilang? Ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Dia tahu dirinya akan celaka. Dia tahu dirinya akan binasa. Apa dia bilang? Mau dianterin kemana saya? Mau dianterin kemana? Mau dianterin kemana? Dia tidak mau sebetulnya dianterin ke kuburan. Terus dibawa, terus dibawa, terus sampai dikuburkan. Jangan dipendam saya di sini, jangan dipendam saya di sini. Ketika dan itu dijelaskan, la yasma'una ilal hayawan wal malaikah. Ya, terhadap omongan itu, la yasma'u ilal insan. Semua makhluk pada dengar. Kambing, sapi, kerbau, kucing dengar, ilal insan, melainkan manusia. Manusia mah ya jangan pun yang jauh. Tuh yang lagi ngiringin dia, tuh yang gotong dia. Sengaja tidak diberikan kenegaran sama Allah. Kenapa? Lausan ahu soiko. Sebab kalau dengar pasti pingsan. Bagaimana nggak mau pingsan Pak? Pasti kita akan takut. Kita tahu siapa yang celaka, siapa yang tidak celaka. Hadirin hamba Allah yang sangat terhormati, mudah-mudahan kita nomor 1 ya. Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepetan anterin saya. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz, 1 aja dulu. Subhanallah. Qaddimuni. Indah sekali ya ikhwah. Kalau yang meninggal tuh ayah, bahagia sekali dia, digotong sama anaknya lagi. Senyum dia, ayah bahagia nak, ayo nak anterin ayah. Jadi kematian tidak menjadi hal menakutkan bagi orang yang beriman yang penuh dengan amal saleh. Allahu Akbar. Karena itu orang beriman tidak takut mati, tidak cari mati, tidak lupakan mati, tapi merindukan mati. Kenapa? Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Orang beriman sangat cinta Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Karena dia cinta Allah dan pintu berjumpa dengannya adalah wafat.
al-khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Makanya dia khusyuk dalam ibadah, karena keyakinannya apa? Akan berjumpa dengan Allah. Bayangkan, menyebut namanya saja gembira, menghadapnya saja gembira, apalagi berjumpa dengan yang dia sebut, yang dia hadapi selama ini. Senang tuh. Nah, al-mautu rahatul mu'minin. Karena itu mati itu istirahatnya orang beriman. Jadi gembira orang beriman, istirahat, lelah sudah dari ibadah, malam tahajud, subuh ke masjid, dakwah keliling kemana-mana. Hanya istirahat dari aktivitasnya yang melelahkan itu. Saatnya dia menikmati. Makanya dunia ini bukan tempat senang sebenarnya. Bukan sebenarnya. Di akhirat nanti. Ini juga bukan tempat sakit sebenarnya, penderitaan, bukan, ikhwah. Iya, hanya jadi majrah, ladang, amal, ibadah. Maka itu bukan bilangan umur bagi orang beriman. Bilangan takwa, ibadah, semangat untuk perbaikan kebaikan. Sementara waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar, sangat sebentar. Ini yang membuat orang beriman serakah dalam kebaikan. Siang malam dia terus melakukan perbaikan-kebaikan itu, sehingga hatinya pun terjaga dalam ibadah detik yang disebut dengan zikir. Hidup terus sampai dia rindu meninggal dalam keadaan berzikir. Nah, matinya orang beriman, ini soal orang beriman saja kita bahas yang bagus-bagus saja. Orang beriman yang selalu taat kepada Allah, waktu mau meninggal, malaikatul maut pun mengucapkan salam, ikhwah. Kenapa? Tahriman lil mu'minin. Karena menghormati orang beriman itu. Ittatawaffahumul malaikah thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surah An-Nahl ayat 32. Simak dengan iman, wahai orang-orang yang ingin husnul khatimah, yang ingin bahagia dunia akhirat. Malaikatul maut sebelum mencabut nyawa hamba ini mengucapkan salam lebih dulu. Selamat, wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupawan, ta'malun, in action, fil mudhari'. Berarti hamba ini sedang melakukan amal saleh. Maka ketika dicabut sedang beramal saleh dia. Hatinya sedang zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati tenang dengan berzikir. Lihat, Allah panggil, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Siapa itu? Jiwa yang berzikir. Dia tenang dengan zikir, maka saat wafat pun dalam keadaan berzikir. Karena itu kita selalu berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Arifin sering terjemahkan itu. Setiap kita zikir, hadir di majlis zikir ini selalu diterjemahkan. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum wafat, dapat rahmat-Mu saat wafat, dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit sebentar lagi mewafatkan kami. Wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan ibadah, dalam kenikmatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Kau bimbing lisan kami mengucapkan La ilaha illallah. Husnul khatimah. Makasih Ustaz mengingatkan kita semua untuk jangan takut mati, tapi bersamaan itu juga mengingatkan kita untuk bawa bekal setelah mati. Itulah orang yang cerdas. Makasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Fi kulli lamhatin wa nafasin ada